Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Masih semangat ya? Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk infografis yang berjudul Scientific Mapping Analisis Ekotologi Islam. Nah, sebenarnya di sini teman-teman saya ini memetakan tentang ekotologi Islam di mana pada periode 2020 sampai 2025 dianalisis dengan bibliometrik yang mana datanya itu berjumlah 347 dari dokumen Scopus. Nah, data 347 ini adalah hasil dari screening gitu. Oke, setelah kita lihat ya teman-teman pada grafiknya, di sini ada pada tahun 2020 sampai 2025 telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, apalagi pada tahun setelah 2023. Ini artinya bahwa tema ekotologi Islam ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Pada para akademisi dunia itu sangat tertarik dengan tema ekotologi Islam. Oke, selanjutnya jika kita melihat pada tahun 2020 sampai 2021, ini ada tema yang paling dominan. Yang pertama itu ada spiritualitas. Langsung ada perilaku manusia dan risiko kesehatan. Sebenarnya ini adalah menjawab dari pertanyaan apa yang dibahas Islam tentang lingkungan, begitu. Nah, sedangkan pada tahun 2022 sampai 2023 ini pembahasannya makin meningkat teman-teman. Ada tema berkelanjutan atau sustainability, ekologi, dan lingkungan dan etika lingkungan. Yang mana artinya bahwasanya dari tahun 2020 tadi bahwa peningkatan itu sangat besar, berarti tentang tema ekologi Islam itu pembahasannya semakin mendalam, semakin dikait-kaitkan dengan isu-isu lingkungan, isu-isu yang semakin berkembang di kehidupan sekarang. Lanjut pada tahun 2024 sampai 2025 ini semakin mendalam lagi teman-teman. Ada tema yang paling dominan, ini ada perubahan iklim, ekonomi hijau, dan tata kelola atau governance. Nah, yang awalnya dari tahun 2020 itu hanya menjawab pertanyaan apa kajian Islam yang membahas tentang lingkungan, menjadi bagaimana nilai-nilai Islam itu mampu menjawab persoalan-persoalan tentang perubahan iklim, tentang krisis global, lalu tentang perubahan berkelanjutan. Jadi yang menarik bahwasanya ternyata negara yang paling dominan yang membahas tentang ekotologi Islam adalah Indonesia. Itu artinya bahwa kita itu bukan hanya sekadar konsumen pengetahuan, tetapi produsen pengetahuan. Kita juga ikut berkecimpung dalam membahas tentang ekotologi Islam. Selanjutnya teman-teman, ternyata pembahasan tentang ekotologi Islam ini masih bersifat normatif. Banyak yang membahas tentang Al-Quran, terus kajian tentang tauhid, khalifah, mizan, dan belum ada implementasinya. Dalam praktiknya itu masih terbatas. Apalagi di dalam atau tema tentang climate change, green economy, Islamic green finance, dan SDGs. Begitu. Dari sinilah ini bukan hanya menghadirkan atau memberikan penjelasan bahwa ekotologi Islam ini sangat berkembang dengan sangat cepat, bukan. Tetapi penelitian ini memberikan celah atau memberikan kalian pengetahuan baru bahwasanya ada kesenjangan antara pembahasan tentang lingkungan ternyata di dalamnya itu belum diimplementasinya, maksudnya masih terbatas. Ya, kesimpulannya bahwasanya ekotologi Islam ini berkembang dari diskursus teologis normatif menjadi kerangka tata kelola lingkungan yang multidisipliner dan aplikatif.